Om Swastiastu. Perkenalkan nama saya Ketut Dharma Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai error check, yaitu menggunakan LRC dan VRC. Di dalam tugas ini terdapat 4 kasus. Yang pertama untuk kasus VRC, Vertical Redundancy Check. Kasus yang pertama itu data asli yang diterima itu 11001111 dan data yang diterima yaitu 10101111. Dari sini kita perlu memeriksa apakah ada kesalahan dalam data yang diterima. Untuk VRC, kita hanya menambah satu bit paritas di akhir data yang merupakan XOR dari semua bit data asli. Yang pertama, hitung jumlah bit 1 dalam data asli, yaitu 1 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1 sama dengan 5, yaitu ganjil. Kedua, tambahkan bit paritas sebagai 1 karena jumlah bit 1 adalah ganjil. Jadi, data yang diterima dengan bit paritas adalah 11001111 karena jumlah bit 1 dalam data yang diterima sama dengan 6 atau adalah genap, maka tidak ada kesalahan yang terdeteksi menggunakan VRC dan data diterima aset. Untuk kasus kedua, data aslinya itu 11001111 dan data yang diterima yaitu 11001111. Nah, di sini kita perlu memeriksa apakah ada kesalahan dalam data yang diterima. Untuk VRC, sama itu kita hanya menambahkan satu bit paritas di akhir data yang merupakan XOR dari semua bit data asli. Nah, untuk pertama, kita hitung jumlah bit pertama, bit 1 atau dalam data asli, yaitu 1 plus 1 plus 0 plus 0 plus 1 plus 1 plus 1, yaitu 5 atau ganjil. Kedua, tambahkan bit paritas sebagai 1 karena jumlah bit 1 adalah ganjil. Jadi, data yang diterima dengan bit paritas adalah 10101111. Karena jumlah bit 1 dalam data yang diterima adalah 5 adalah ganjil, kita memiliki kesalahan, maka data akan ditolak. Nah, untuk LRC, Longitudinal Redundancy Check. Untuk kasus pertamanya, data aslinya itu 11001010, 10101010, 11001100, 111000011. Dan data yang diterima yaitu 1100010110, 1110101010, 11001100, 111000011, dan 01001111. Untuk LRC, kita menambahkan kelompok bit paritas di bagian akhir setiap blok data, di mana bit paritas adalah XOR dari semua bit di dalam kelompok tersebut. Nah, di sini kita hanya hitung bit paritas untuk setiap kelompoknya. Di kelompok 1, yaitu 11001010, jumlah bit 1 yaitu 4, atau ganjil. Jadi, tambahkan bit paritas 1. Di kelompok 2 juga, 10101010, jumlah bit 1-nya yaitu 4, yaitu ganjil. Kita tambahkan bit paritas 1. Kelompok 3, 11001100, jumlah bitnya yaitu 1, atau sama dengan 4. Maka itu ganjil, maka tambahkan bit paritas 1. Dan kelompok yang terakhir, 11100011, maka jumlah bit 1 sama dengan 6, yaitu genap. Tambahkan bit paritas 0. Jadi, data yang diterima dengan bit paritas adalah 11001010, 10101010, 11001100, 111000011, dan 01001110. Karena semua kelompok memiliki jumlah bit paritas yang benar, tidak ada kesalahan yang terdeteksi, maka data dapat diterima. Nah, untuk kasus yang kedua itu data aslinya itu 11001010, 10101010, 11001111, dan 1110000 dan 11. Dan data yang diterima yaitu 11001010, 10101010, 11001100, dan 111000.
Sama seperti langkah yang sebelumnya, kita menambahkan kelompok bit paritas di bagian akhir di setiap blok data, di mana bit paritas adalah XOR dari semua bit di dalam kelompok tersebut. Nah, kita hanya dapat hitung bit paritas untuk setiap kelompoknya. Di dalam kelompok 1, yaitu 11001010, jumlah bitnya 1, maka disebut ganjil. Jadi, maka tambahkan saja bit paritas 1, karena dia ganjil. Kelompok 2, yaitu 10101010, jumlah bit 1 atau ganjil. Maka tambahkan bit paritas 1. Di kelompok 3, 11001100, jumlah bitnya yaitu 1, yaitu ganjil. Maka tambahkan bit paritas 1. Dan di kelompok yang keempat, 11100001, jumlah bitnya yaitu 1. Maka tambahkan bit paritas 1. Jadi, data yang diterima dengan bit paritas adalah 11001010, 10101010, 11001110, 11000001, 01001111. Maka karena salah satu kelompok memiliki jumlah bit yang paritas yang salah, kita mendeteksi kesalahan, maka data ditolak. Sekian dari saya. Om Santi 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 Om.